Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Novi Sulistiani. Sabtu pagi pergi ke pasar, berbelanja buah, sayur, dan ikan. Generasi muda teruslah belajar demi masa depan yang menjanjikan dan penuh kesuksesan. Sebelum dilanjutkan, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifnya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Like, komen, dan juga share jika dirasa video ini bermanfaat. Pembelajaran jarak jauh kali ini pada materi ekonomi bisnis kelas 10, kita akan membahas tentang pasar. Dan beberapa poin bahasannya yaitu 1. Pengertian pasar. 2. Jenis-jenis pasar, yang diantaranya yaitu jenis pasar berdasarkan wujudnya, jenis pasar berdasarkan hubungannya dengan proses produksi, dan jenis pasar berdasarkan strukturnya. Poin bahasan yang pertama adalah pengertian pasar. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli akan barang dan jasa. Nah, jika di antara siswa-siswi ada yang mau memberi tanggapan lain mengenai pengertian pasar, silahkan komen di bawah ya. Dan pasar dapat diperluas lagi, yaitu terjadinya hubungan antara penjual dan pembeli baik secara langsung atau istilah lainnya tatap muka maupun tidak langsung seperti melalui media pesawat telepon, faksimiles, dan internet yang pastinya dalam melakukan transaksi barang dan jasa. Dan contoh yang sering kita temui adalah online shop. Kemudian kalau secara langsung yang mungkin kita sering temui adalah pasar tradisional dan non-tradisional atau istilah lainnya yaitu pasar modern. Suatu tempat dapat kita katakan sebagai pasar jika memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Ada calon penjual dan pembeli. 2. Ada barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan. 3. Terjadinya proses tawar-menawar. Selanjutnya, jenis-jenis pasar, yaitu pasar dikelompokkan menjadi 3, yaitu pasar berdasarkan wujudnya, pasar berdasarkan hubungannya dengan proses produksi, dan berdasarkan strukturnya. Yang pertama, jenis pasar berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, pasar dibedakan lagi menjadi 2 macam, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar di mana penjual dan pembelinya bertatap muka secara langsung. Sedangkan pasar abstrak adalah pasar di mana saat jual beli, pembeli dan penjual tidak bertatap muka secara langsung, seperti pengertian yang sudah tadi diutarakan ya. Selanjutnya, jenis pasar berdasarkan hubungannya dengan proses produksi. Berdasarkan hubungannya dengan proses produksi, pasar dibedakan menjadi 2, yaitu pasar input dan pasar output. Pasar input adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran faktor produksi. Pasar-pasar yang termasuk ke dalam pasar input antara lain pasar tenaga kerja, pasar uang, dan pasar modal. Pasar tenaga kerja adalah tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pasar uang adalah pasar yang memperjualbelikan mata uang asing. Dan pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan surat-surat berharga suatu perusahaan, misalnya saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Kemudian pasar output. Pasar output adalah pasar yang memperjualbelikan produk-produk hasil produksi. Bagaimana siswa-siswi semuanya sampai di sini? Paham? Selanjutnya, jenis pasar berdasarkan strukturnya. Berdasarkan strukturnya, pasar dibedakan menjadi 2,
yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran, di mana jumlah pembeli dan penjual sedemikian rupa banyaknya atau tidak terbatas. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu 1. Jumlah perusahaan dalam pasar sangat banyak. 2. Produk atau barang yang diperdagangkan serba sama. 3. Konsumen memahami sepenuhnya keadaan pasar. 4. Tidak ada hambatan untuk keluar atau masuk bagi setiap penjual. 5. Pemerintah tidak campur tangan dalam proses pembentukan harga. Dan keenam, penjual atau produsen hanya berperan sebagai price taker atau pengambil harga. Selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana terdapat satu atau beberapa penjual yang menguasai pasar atau harga. Adanya berbagai pihak yang menguasai pasar atau harga melahirkan keberagaman bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Nah, untuk ketiga poin bahasan dari pasar persaingan tidak sempurna tersebut, silahkan kalian cari pengertian dan ciri-cirinya. Dicatat di buku catatan ekonomi bisnis kalian masing-masing. Teruslah belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.